Pagi guys, ini keladiku namanya Diana. Ini yang kasih nama Diana itu salah satu customerku. Kenapa dikasih nama Diana? Kata customerku, karena Diana itu adalah nama ibunya yang sangat-sangat dia sayangi. Dan kenapa dipakai buat nama keladi? Katanya karena keladinya itu sama juga disayanginya kayak almarhum ibunya, dan juga untuk mengenang terus almarhum ibunya. Nah teman-teman, ini rimbun banget ya, banyak banget anaknya. Pengen tahu gimana cara saya merawatnya? Simak video ini ya teman-teman. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya akan ajak teman-teman lagi buat belajar lagi dan belajar gimana caranya merawat tanaman keladi. Nah jadi nanti aku akan jawabin semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Banyak sekali pertanyaan yang ada yang seperti ini, kayak Kak, keladiku tangganya panjang-panjang, keladiku daunnya satu persatu gugur, terus juga kayak banyaklah pertanyaan. Nanti aku akan jawabin satu persatu. Simak videonya dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip, biar teman-teman itu bener-bener jadi paham gitu gimana cara merawatnya. Mungkin kadang aku agak sebel juga sama orang-orang yang selalu tanya pertanyaan yang sama aja gitu, masih pertanyaan kayak gitu tuh kayak ditanyain lagi, padahal aku udah sering sekali jawab, bahkan udah sering sekali aku bikinin video-video tentang nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus gitu. Tapi mungkin banyak sekali teman-teman yang tidak menyimak secara langsung, secara detail, atau mungkin seneng banget nge-skip videonya, jadi nontonnya mungkin nggak paham atau gimana, nggak tahu ya. Pokoknya nanti aku akan jawab semua pertanyaan teman-teman. Yuk kita langsung aja ke penjelasan yang pertama ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk yang pertama kali, lagi-lagi aku harus bilang ya teman-teman, kalau tanaman keladi itu seneng banget sama yang namanya sinar matahari. Nih aku udah sering banget bikin video kayak gini. Mungkin buat teman-teman yang udah paham akan bosen ya sama video aku kali ini, tapi ini mungkin juga buat teman-teman yang menyimaknya tuh masih separuh atau suka nge-skip videonya, tolong disimak lagi baik-baik ya. Kalau tanaman keladi itu sangat suka sama sinar matahari. Nah kadang tuh aku kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, aku kan selalu bilang minta fotonya ya. Terus tuh mereka kayak nunjukin foto, terus dari foto yang mereka tunjukin aja tuh aku udah bisa kayak melihat gitu kalau keladi mereka tuh bener-bener kekurangan simat. Jadi keladi yang kurang mendapatkan sinar matahari tuh karakternya terlihat sangat jelas teman-teman, kayak tanggainya tuh panjang-panjang, terus lemes. Ya bayangin aja tanaman yang seneng sama sinar matahari tapi kurang mendapatkan cahaya matahari, jadinya mereka lemes gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk pertanyaan yang kedua, biasanya itu teman-teman tanya kayak gini, Kak, keladiku kok daunnya satu persatu gugur. Nah jadi kenapa tanaman keladi itu satu persatu daunnya gugur? Karena memang seperti itu teman-teman. Jadi tanaman keladi itu paling maksimal dia bisa bertahan itu sekitar 3 daun, bisa 4 daun, 5 daun. Itu udah hebat, udah luar biasa teman-teman cara merawatnya. Nah kalau teman-teman ngelihat keladiku kenapa bisa rimbun-rimbun, itu karena keladiku tanam dari biji teman-teman. Jadi dia cepet banget kayak beranak gitu. Jadi kalau keladiku yang kelihatannya rimbun itu karena bukan cuma satu tanaman aja ya teman-teman, tapi dalam satu potnya itu dia udah beranak, sehingga
dia itu kelihatan rimbun karena udah banyak anaknya. Kayak contohnya yang ini dalam satu pot itu ini udah ada sekitar 5 pohon, makanya kelihatannya rimbun banget ya. Dan untuk yang dalam satu potnya itu hanya satu pohon, ini aku tunjukin ke teman-teman ya, kayak gini maksimal daunnya hanya ada 3 teman-teman, 3, karena memang kayak gitu tanaman keladi. Terus lagi nih, tanaman keladi itu paling seneng banget disukai sama kutu, tapi dia paling anti sekali sama kutu. Maksudnya anti itu kayak gini, kalau misalnya dia udah terkena hama kutu, udah pasti dia tuh langsung kayak stres, terus daunnya satu persatu gugur, terus lama-lama jadi dorman kayak gitu teman-teman. Kemarin banyak keladiku yang terkena kutu terus tiba-tiba jadi dorman. Udah pada tak tanganin sih semua, udah aku buangin sekalian daunnya, terus aku tanam ulang. Nah makanya buat temen-temen nih ya, aku saranin banget buat temen-temen kebuner gitu ya, kebuner, penghobi tanaman hias, penghobi tanaman apa aja, itu teman-teman tuh wajib banget harus punya yang namanya insektisida. Jangan sampai nggak punya, jangan sampai telat ngasihnya, karena ini kan tanaman hias, jadi memang benar-benar dia itu kayak tanaman yang butuh sekali perawatan teman-teman. Usahain teman-teman itu 10 hari sekali tuh teman-teman harus semprot insektisida biar tidak kena itu loh, kutu kayak gitu ya teman-teman. Soalnya kalau sudah kena kutu ya udah dia tuh jadi langsung nih kayak gini nih, jadi langsung kayak gini nih teman-teman. Aku bawa turun dulu ya. Nah teman-teman, ini contoh keladiku yang terkena hama kutu. Ini sebenarnya dalam satu pohonnya itu tinggal 2 daun teman-teman, tinggal hanya ini 2 daun ini. Kalau yang ini tuh anakannya. Nah ini tuh kena kutu kemarin kan, jadinya dia susah. Harusnya ini daun sudah mekar ya, tapi ini karena kena kutu jadi dia kayak gini nih. Jadi dia tuh kayak mulai tumbuh dari awal lagi teman-teman. Kalau di rumah teman-teman ada keladi yang kayak gini, bentuk kuncupnya itu tandanya dia tuh kena kutu teman-teman. Ini kemarin udah tak semprot pakai insektisida. Terus akarnya udah aku cek, akarnya ada sedikit busuk, cuman nggak terlalu parah. Jadi ini nggak aku pindah, nggak aku ganti media tanam, tak biarin aja. Ternyata udah mau tumbuh daun baru lagi teman-teman. Nah kayak gitu, pokoknya jangan sampai keladi teman-teman tuh kena kutu. Dan untuk menghindarinya teman-teman tuh wajib banget setiap 10 hari sekali tuh harus teman-teman semprot pakai insektisida. Karena emang gitu, kalau misalnya kita udah udah mutusin buat kita beli tanaman hias, kita harus rawat dengan benar-benar teman-teman. Kita harus luangin waktu buat ngerawat mereka. Nggak bisa kayak misalnya kita beli langsung kita geletakin, nggak kita urus, terus kita berharap tanaman kita jadi cantik, jadi subur. Itu nggak bisa kayak gitu teman-teman. Mereka tuh butuh, iya selayaknya anak-anak kita gitu, mereka tuh butuh perhatian, perawatan kayak gitu. Nggak bisa ngasal aja teman-teman. Nih ini ada lagi teman-teman, ini keladiku yang kena kutu juga. Ini tadinya ada 4 daun kayaknya. Nah ini contohnya nggak habis kena kutuan tuh kayak gini teman-teman. Pas tumbuh daun baru tuh kayak gini, jadi mengecil. Nggak apa-apa. Nah buat yang udah punya nomor WA aku ya, aku tuh sering kayak kayak bikin story
merawat keladi itu memang susah, tapi tanaman keladi itu adalah tanaman yang susah sekali untuk punah, karena selama mereka masih ada umbinya itu mereka masih akan tumbuh lagi, teman-teman. Uniknya tuh kayak gitu. Jadi nggak kayak misalnya kita beli tanaman lain gitu kan ya, kalau misalnya udah busuk bonggolnya ya udah tamat. Kayak kemarin aku memperbanyak monstera, teman-teman. Kemarin aku kan nyacah monstera ya. Nih, kemarin aku nyacah monstera. Ini bonggol pertama, ini bonggol kedua, dan bonggol bagian pucuknya itu busuk sampai semuanya. Akhirnya mati. Ini masih sisa 2 bonggol. Ini monstera variegata ya, teman-teman. Terus lagi apa ya, air. Nah, untuk air sendiri juga jangan sampai kekurangan ya, teman-teman, untuk tanaman keladi, karena keladi itu suka banget sama air, sangat suka sama air. Nah, terus teman-teman ada juga yang tanya dikasih pupuk apa, terus di semprot pakai obat apa. Nah, untuk semprot insektisidanya nanti aku tunjukin ya obatnya di sana. Dan kalau untuk pupuknya ini nih, aku pakai merek Oskomod yang merah, jenis baru. Dan untuk merek insektisidanya aku pakai ini, teman-teman, Curacron. Ini jadi buat teman-teman pecinta tanaman hias, baik itu tanaman hias keladi atau jenis-jenis apapun, kalian tuh harus banget punya obat-obatan kayak gini. Harus banget punya obat-obatan kayak gini, insektisida, fungisida, vitamin B1. Kalian tuh wajib banget punya. Kalau misalnya nggak punya ya udah, tanaman hias teman-teman itu akan susah tumbuhnya, teman-teman. Jadi jangankan kayak tanaman hias gitu ya, teman-teman. Untuk tanaman sayuran, cabai-cabean apa, itu aja kalau misalnya di petani itu mereka udah pasti pakai obat-obatan kayak gitu, kayak insektisida, fungisida, kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak pakai obat-obatan kayak gitu, mustahil mereka akan panen, teman-teman. Kalau aku pribadi sih sendiri, aku di bawah kan juga punya kebun kecil gitu ya, aku tanemin cabai, terong. Aku sih nggak semprot-semprotan pakai obat-obatan kayak gitu, karena aku kan cuma buat industri, buat rumahan gitu kan, nggak dijualin. Jadi aku nggak pakai obat-obatan kayak gitu. Jadi walaupun pohon cabeku mungkin kena hama, pohon terongku kena hama, aku nggak semprot pakai insektisida, nggak apa-apa. Aku panennya nggak banyak, tapi nggak kena obat-obatan kimia. Tapi kalau untuk petani besar itu juga udah pasti untuk sayuran mereka tuh juga pasti pakai obat-obatan kimia kayak gitu, teman-teman. Karena kalau misalnya nggak pakai ya mereka nggak akan panen. Apalagi pohon terong tuh rentan banget busuk batang, udah pasti disemprotin pakai itu fungisida. Nah, itu yang bisa aku sampein secara langsung, secara detail ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman. Oke, kalau masih ada yang belum paham boleh ditanyain, tapi pertanyaannya jangan berulang, jangan itu lagi. Karena kalau untuk cara merawatnya tuh udah aku beberin semua. Salah satunya dengan keladi harus kena sinar matahari, keladi jangan sampai kena kutu, airnya jangan sampai kurang. Ini udah aku jelasin semuanya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk bulan sekarang, bulan puasa itu aku udah nggak jualan ya. Nanti aku akan jualan lagi tuh sehabis lebaran,
biasanya lebaran 1 minggu itu ekspedisi udah mulai buka lagi. Nanti aku akan jualan lagi, aku akan kirim-kirim lagi. Tapi untuk bulan ini aku udah stop pengiriman karena juga udah mulai overload. Dan ini nih, ini paket 150 isi 3 teman-teman, isi 3. Ini nanti habis lebaran bisa teman-teman order lagi ya. Kalau sekarang aku belum bisa belum bisa kirim-kirim karena takut, karena overload nanti malah mati, rusak di jalan. Sayang tanamannya mahal-mahal. Ini untuk nanti habis lebaran. Ini 150 isi 3 nanti teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semua suka dan teman-teman benar-benar paham gimana caranya merawat tanaman keladi. Dan mudah-mudahan di video kali ini gak ada teman-teman yang sakit hati karena aku ngomongnya agak sedikit ngegas. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.